Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Baiklah, kalian semua tetap aman di Wuwangland. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberi tahu kalian. Chen Ping menyingkirkan batu peri dan berkata kepada semua orang. Tuan Chen, Anda harus lebih berhati-hati. Ini adalah wilayah keluarga Huo. Anda telah membunuh Huo Ming, jadi keluarga Huo pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Alasan mengapa keluarga Huo belum bergerak mungkin karena mereka masih menunggu tangga menuju surga muncul. Master Istana ke-10 memberi instruksi pada Chen Ping. Aku tahu. Chen Ping mengangguk. Chen Ping, jika kamu menghadapi bahaya dan tidak dapat melarikan diri, maka carilah cara untuk pergi ke Sekte Tao. Selama kamu memasuki Sekte Tao, bahkan keluarga Huo tidak akan berani bertindak terlalu gegabah. Yun Li melangkah maju dan berkata, Daomen, tempat apa itu? Aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya. Chen Ping bertanya dengan bingung. Sekte Dao hanyalah tempat berkumpulnya para kultivator. Ketika tangga surgawi muncul, semua kultivator akan berkumpul di Sekte Dao, jadi periode waktu ini adalah waktu yang paling makmur bagi Sekte Dao. Banyak kultivator datang ke negeri Wuwang bukan untuk menaiki tangga menuju surga, tetapi untuk berbisnis di Sekte Dao. Di waktu lain, Sekte Dao sedang tidak ada kegiatan. Daomen adalah satu-satunya tempat di Wuwangland yang tidak dikelola oleh keluarga Huo. Semua kekuatan utama di Daomen dikelola bersama secara damai. Ini juga untuk mencegah keluarga Huo memanfaatkan lokasi geografis untuk menekan yang lain. Yun Li mengikuti Chen Ping untuk menjelaskan tempat Tao. Satu hal lagi, Tuan Chen, sebaiknya Anda tidak mempercayai siapapun di negeri Wuwang, terutama dengan identitas Anda saat ini. Siapa tahu ada banyak orang yang mengincar Anda dengan penuh nafsu. Hyun Bin juga berbicara, kakak ipar, kamu tidak perlu terlalu gugup. Tangga menuju surga sudah terbuka, dan Sekte Tao juga akan dikelola oleh kami dari kota Matahari Bulan. Ayahku dan Taois Wuji juga akan berada di sini saat waktunya tiba. Lin Kevan menepuk bahu Chen Ping dan mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu gugup. Sebagai organisasi yang kuat di dunia surga dan manusia, kota Matahari Bulan pasti punya tempat di gerbang ini. Baiklah, saya mengerti. Chen Ping tersenyum tipis, lalu sosoknya melesat pergi. Setelah melewati area abu-abu yang luas, mata Chen Ping tiba-tiba menjadi jernih. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, pepohonan hijau yang subur, padang rumput yang luas, serta kawanan sapi dan domba. Melihat pemandangan indah di depannya, Chen Ping tercengang. Apakah ini tempat tanpa dalih? Chen Ping sedikit bingung. Menurut penjelasan dari Master Istana ke-10, tanah Wuwang ini seharusnya adalah tanah tandus. Tanpa energi spiritual, tanpa sumber daya apapun. Memikirkan hal ini, mata Chen Ping tiba-tiba berbinar, dia menepuk dahinya dan berkata, sial, ternyata negeri Wuwang seperti ini. Chen Ping mengetahuinya, tanah Wuwang ini tidak berarti tandus. Sebaliknya, itu berarti tidak ada energi spiritual dan tidak ada sumber daya untuk berkultivasi. Bagi para kultivator di dunia surgawi, itu adalah tempat yang tidak berharga. Namun bila kita adalah masyarakat biasa, jika kita berasal dari dunia sekuler, tempat ini dapat disebut sebagai surga dunia. Gunung-gunung dan sungai-sungainya indah, dan ada kawanan hewan di mana-mana. Mereka semua adalah hewan biasa, bukan binatang buas, dan mustahil bagi mereka untuk berubah wujud menjadi manusia. Hebat, akhirnya aku merasa seperti orang biasa lagi. Chen Ping jatuh dari udara ke rumput dan mulai berguling-guling dengan gembira. Setelah menghirup udara segar, saya merasa nyaman. Tempat yang begitu indah telah menjadi tempat yang tidak berarti di mata orang-orang di alam surgawi. Chen Ping sangat tersentuh. Jika memungkinkan, Chen Ping benar-benar ingin menjalani kehidupan yang sederhana dan apa adanya di tempat seperti ini bersama wanita-wanita di sekelilingnya.
Namun, Chen Ping tahu bahwa semua itu hanyalah harapan yang berlebihan. Dirinya yang sekarang tidak lagi membiarkannya menjalani kehidupan yang membosankan. Dao You, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Chen Ping. Tubuh Chen Ping sedikit gemetar dan dia langsung berdiri. Dia begitu rileks dan bersemangat tadi sehingga dia bahkan tidak menyadari ada seseorang yang mendekatinya. Chen Ping berdiri dan melihat dua orang berjalan ke arahnya. Mereka adalah dua wanita, keduanya mengenakan gaun putih. Mereka tampak sangat cantik. Yang terpenting adalah mereka tampak hampir sama persis, kecuali ada dua aksesori kupu-kupu dengan warna berbeda di jepit rambut mereka, satu biru dan satu merah. Kembar. Chen Ping bisa tahu sekilas bahwa mereka kembar. Wanita beraksesoris biru itu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis, Dao You, apakah ini pertama kalinya kamu berada di tempat luang ini? Bagaimana kamu tahu? Chen Ping bertanya, melihat betapa bersemangatnya kamu tadi, aku tahu ini pertama kalinya bagimu. Saat kami para saudari pertama kali datang, kami sama sepertimu. Tempat ini sangat indah, tetapi sayang sekali tidak ada energi spiritual dan tidak ada sumber daya untuk berkultivasi. Jika saya tinggal di sini terlalu lama, kultivasi saya akan mandek. Wanita dengan aksesoris biru berkata, apa gunanya berlatih? Jika aku bisa menjalani kehidupan biasa di tempat seperti ini, bersama wanita yang kucintai, itu akan sangat bagus. Kata Chen Ping dengan penuh emosi. Tentu saja tujuan berkultivasi adalah menjadi abadi, kata wanita beraksesoris merah. Apa yang terjadi setelah menjadi abadi? Chen Ping terus bertanya, tentu saja, aku akan terus berkultivasi dan menjadi dewa tertinggi, dewa emas, dewa surgawi, dewa abadi, kaisar abadi. Wanita beraksesoris merah itu berkata dengan penuh kerinduan di matanya. Sekalipun engkau menjadi penguasa langit dan bumi, apa yang dapat engkau lakukan? Memandang bintang setiap hari, hidup sendiri, hidup selama 10.000 tahun, 100 juta tahun, atau bahkan selamanya. Chen Ping bertanya, ini, wanita dengan aksesoris merah itu tercengang. Dia tampaknya tidak pernah memikirkan masalah ini. Dalam pemahamannya, yang harus dilakukan adalah terus berlatih dan terus berlatih menuju tingkat yang lebih tinggi. Adapun mengapa dia berlatih dan apa yang akan terjadi setelah dia menjadi penguasa langit dan bumi, dia tidak pernah memikirkannya. Pertanyaan mendadak Chen Ping hari ini membuat wanita beraksesori merah itu sedikit bingung. Sahabatku, setiap orang punya tujuan yang berbeda, maka pemikiran mereka pun berbeda. Mungkin di matamu, lebih baik menjalani hidup sederhana bersama orang yang kau cintai. Tetapi sebagian orang percaya bahwa berlatih hingga mencapai keabadian adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesempurnaan. Sasarannya berbeda, tetapi tidak ada yang benar atau salah. Jangan bahas ini, rekan Taois, karena Anda telah datang ke tanah tanpa keinginan, Anda pasti berada di sini untuk menaiki tangga ke surga, bukan? Wanita dengan aksesoris biru itu menyela Chen Ping dan berkata, jika terus seperti ini, otak adikku mungkin akan meledak. Ya, saya ingin melihat tangga ke surga, Chen Ping mengangguk. Tidak banyak kultivator sepertimu yang berada di alam Mahayana tingkat ketiga dan berani memasuki tanah tak terduga, apalagi berani menaiki tangga menuju surga. Anda adalah salah satu kultivator paling berani yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun ini. Anda berani menaiki tangga menuju surga bahkan di tingkat ketiga alam Mahayana. Keberanianmu sungguh mengagumkan. Wanita dengan aksesoris biru memuji Chen Ping dan terus mengacungkan jempol padanya. Chen Ping mulai waspada setelah mendengar pujian dari wanita beraksesori biru. Jika seseorang menunjukkan kebaikan kepada orang lain tanpa alasan apapun, dia adalah pengkhianat atau pencuri. Ada yang ingin kau tanyakan padaku? Chen Ping bertanya dengan waspada. Tidak, tidak. Wanita berhiaskan aksesoris biru itu menggelengkan kepalanya, aku hanya mengagumi keberanianmu.
Tetapi di tempat yang tidak penting ini, keberanian saja tidak cukup untuk menaiki tangga menuju surga. Menaiki tangga di sini bukanlah hal yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah para pendeta yang memasuki tanah yang tidak penting. Ketika mereka melihat bahwa wilayahmu begitu rendah, mereka akan mengambil nyawamu kapan saja. Kamu harus menyembunyikan auramu agar orang lain tidak dapat mendeteksi kekuatanmu yang sebenarnya. Dengan begitu, orang-orang itu tidak akan berani menyerangmu dengan mudah, dan kamu bisa berjalan dengan bebas di tempat ini. Sembunyikan napasmu, ini. Tepat saat Chen Ping hendak bertanya, wanita dengan aksesori biru itu memotongnya dan berkata, "Aku tahu kamu tidak tahu cara menyembunyikan auramu, tetapi itu tidak masalah. Aku punya rune penyembunyian di sini. Kamu hanya perlu mengenakan rune ini dan itu akan menyembunyikan auramu, sehingga orang lain tidak akan bisa mendeteksi kekuatanmu." Wanita dengan aksesoris biru itu mengeluarkan sebuah rune, menggoyangkannya ke arah Chen Ping dan berkata. Melihat ini, Chen Ping langsung tertawa. Dia sekarang mengerti mengapa wanita ini memujinya tadi. Ternyata dia ingin menjual jimat penyembunyian kepadanya. Kau memberiku jimat penyembunyian ini secara gratis. Tanya Chen Ping dengan sengaja. Itu tidak akan berhasil. Jimat penyembunyian ini digambar sendiri oleh seorang ahli jimat tingkat tinggi. Aku juga menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkannya. Tetapi jika kamu mau, aku bisa memberimu sebagian, tetapi aku tidak akan pernah bisa memberikannya kepadamu secara cuma-cuma. Jika orang lain menginginkannya, aku tidak akan memberikannya kepada mereka, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka keluarkan. Aku melihat bahwa kamu cantik dan menarik, jadi aku memberikan sebagian kepadamu. Kata wanita aksesoris biru. Kakak, kita tidak punya banyak rune lagi. Bagaimana kamu bisa memberikannya kepada orang lain? Kita menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang master rune untuk menggambarnya. Jika kamu menyerah, apalagi yang kita butuhkan? Wanita dengan aksesoris merah bergegas menghentikannya. Kakak, kurasa kekuatan orang Tao ini terlalu rendah. Aku tidak tega melihatnya terluka. Berikan saja dia sedikit, kata wanita aksesoris biru. Kau tidak bisa membiarkannya. Wanita dengan aksesoris merah itu berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Chen Ping tidak dapat menahan tawa saat melihat kerja keras kedua orang itu. Bagaimana bisa ada penipuan seperti itu di dunia ini? Karena benda ini sangat penting bagimu, aku tidak akan mengambilnya. Aku tidak bisa mempersulit kalian, saudariku. Chen Ping memutuskan untuk menggoda saudara kembar itu, dan setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat itu, saudara kembar itu tercengang. Awalnya, mereka ingin mengadakan pertunjukan di depan Chen Ping sehingga mereka dapat menjual jimat penyembunyian itu dengan harga tinggi. Tapi sekarang Chen Ping berbalik dan pergi. Hei, hei, hei. Wanita berhiaskan aksesoris biru itu menyusul Chen Ping, Daoyou, jangan pergi. Adikku tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau aku memberimu jimat penyembunyian ini dengan harga yang lebih murah? Berapa harganya? Tanya Chen Ping. Bagaimana kalau satu untuk 10.000 batu peri? Kata wanita dengan aksesoris biru. 10.000 batu roh abadi. Chen Ping tercengang, rune rusakmu bernilai 10.000 batu roh abadi. Mengapa kau tidak pergi dan merampoknya? Temanku, jika menurutmu itu terlalu mahal, kita bisa membicarakannya. Wanita dengan aksesoris biru itu tersenyum dan berkata, Tidak, tidak, kata Chen Ping sambil hendak berbalik dan pergi. Tetapi sebelum dia bisa berbalik, wanita dengan aksesoris merah itu mengarahkan pedangnya langsung ke Chen Ping. Karena kamu yang meminta, aku harus melakukannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wanita dengan aksesoris merah memancarkan aura alam Mahayana tingkat ke-9. Apakah kamu memaksaku untuk membeli ini? Kata Chen Ping sambil tersenyum. Ya, kami para saudari bukanlah orang-orang yang tidak masuk akal. Kau gunakan batu peri itu untuk membeli jimat penyembunyian kami.
Ini adalah transaksi. Jika aku bertemu orang lain, aku akan membunuhmu dengan pedang dan mengambil semuanya darimu. Wanita dengan aksesoris biru juga bicara. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berbicara tentang jual beli paksa dengan cara yang begitu luhur dan mulia. Aku punya batu peri, tapi aku tidak akan membeli jimat penyembunyianmu. Chen Ping tersenyum tipis. Wah, kamu tidak takut mati. Wanita dengan aksesori biru itu mengerutkan kening. Aku takut mati, tapi kalian berdua tidak bisa membunuhku. Kata Chen Ping. Kamu hanya seorang kultivator kelas 3 di alam Mahayana, dan kamu berani berbicara besar seperti itu. Belum lagi kita berdua, aku bisa mengirimmu ke surga hanya dengan satu pedang. Wanita dengan aksesori merah itu mendengus dingin. Benarkah? Aku tidak percaya. Bagaimana kalau mencobanya? Chen Ping melambai pada wanita beraksesori merah itu dengan penuh provokasi. Pengadilan kematian. Setelah wanita beraksesoris merah itu selesai berbicara, dia hendak menebas Chen Ping dengan pedangnya. Hentikan, kalian berdua, keluar dari sini, orang ini milikku. Bersamaan dengan suara gemuruh, datanglah seorang pemuda berjubah brokat, berliontin giok di pinggangnya, dan membawa kipas lipat di tangannya. Di belakang pemuda itu, ada dua pendeta dengan ekspresi dingin.